Hujan salju di Polandia. Kepala saya sampai numpuk, tebel banget hujan saljunya. Nggak berhenti-henti dari tadi. Gimana kerja nih besok ini kayak gini. Aduh. Dari tadi pagi kayaknya itu. Tebel banget saljunya. Makanya harus pakai sepatu. Tuh. Ini bahasa daerah Polandia, daerah Gurzu ya. Di Rozanki namanya. Rozanki. Ya dingin, nggak begitu dingin sih menurut saya sih. Besok tepatnya dingin ini. Pas selesai saljunya. Tapi bagus ya. Tuh. Banyak banget. Jadi yang ingin proses ke Polandia jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan khawatir masalah pekerjaan di sini lah gitu. Yang penting masalah ini apa namanya, dapat pabrik apa dari Indonesia itu yang penting sampai sini dulu. Soalnya di sini sering pindah-pindah kerjanya gitu. Belum tentu nanti kita di LG, nanti atau pindah di perkebunan, atau pindah di ayam gitu. Makanya yang penting kita udah nyampe Poland aja gitu. Intinya di sini aja sih menurut saya gitu. Soalnya di Poland itu gampang masih pindah-pindah. Ini teman saya aja sampai 6 kali mungkin pindah-pindah terus itu. Dari malah pindah agensi juga berapa kali udah gitu. Udah pabrik berapa kali. Gampang di Polandia pindah-pindah. Nggak seperti negara Korea apa namanya, seperti Taiwan gitu. Kalau kalau Polandia itu masih enak lah mau pindah-pindah karena kan nah ini buat cewek-cewek nih yang katanya mau ke sini, bener nggak lowongan untuk cewek-cewek banyak di Polandia. Nah buat cewek-cewek di Polandia tuh banyak ya lowongannya ya. Banyak lowongannya buat cewek-cewek. Soalnya kerja di Polandia tuh nggak kayak di Korea nih. Korea saya dulu pernah di Korea. Bandingin lah di Korea. Kalau Korea tuh berapa persen cewek di sana kerja, sedikit lah gitu. Kadang 1 lawan 10 lah gitu. Misalnya ceweknya 1, cowoknya 10 lah gitu. Itu punya 1 banding 100 kayaknya di sana tuh. Kalau di Korea. Kalau di sini enggak gitu. Kalau di sini tuh kerjaan untuk cewek itu banyak lah gitu. Karena sektor ini sih, pabriknya gitu banyak. Soalnya saya di perkebunan pun banyakan yang kerja itu banyakan cewek gitu. Malah bisa juga kerja itu bawa istri, bawa suami. Maksudnya woi, mana istrimu? Lagi ngeplok ya, goblok ya. Ayo makanya ngeplok. Sudah. Lagi ngeplok, malah didorong-dorong kucluk. Bohong. Emang banget kayak orang nggak pernah lihat. Sepatu Jadi kalau di musim dingin ini yang bermanfaat ini sepatu yang tinggi-tinggi ini kayak saya ini. Tapi kalau musim panas sih sepatu biasa aja nggak apa-apa. Soalnya kalau sepatunya pendek-pendek itu masuk airnya gitu. Jadinya buat cewek-cewek yang sama pasangannya kesini Polandia itu gampang sebenarnya, enakan di Polandia gitu prosesnya. Soalnya misalnya kita pindah, kalau Korea kan dulu saya nggak pernah ngalamin, kalau kita pindah gitu, nah itu istri kita misalnya sama istri kita misalnya mau kesini kesana Korea itu, jadinya kita mau pindah ke pabrik istri kita tuh kadang susah gitu, melalui pindah itu yang susah gitu kan. Soalnya kan biasa kan kita kinerja kerja kita itu bagus kan di pabrik ini tuh, biasa namanya di sajangnim biasa kalau bos kita di Korea kan, dia nggak ngasih kita pindah gitu karena dia senang sama kita gitu. Tapi kalau di sini enggak, karena kita mengikuti agensi. Misalnya nih
mau agensi kita lain sama istri kita, sama agensi kita beda lah sama istri kita agensinya. Ya tinggal kabur aja gitu, kalau bahasa kasarnya gitu, kabur aja dari agensi kita itu ke agensi istri kita, atau istri kita juga suruh gabung ke agensi kita gitu. Jadinya nanti terus kerjaan mintanya ya barengan gitu. Itu sih gampang di Poland sih kalau berpasangan kesini lah gitu kerja gitu. Jadi buat cewek itu sama-sama seimbang dia di sini kerjanya. Ya buat cewek banyak kerjanya, buat cowok banyak, sama gitu, sama rata gitu. Kerjaan buat cewek di sini tuh banyak gitu di Polandia. Jadi kalian yang cewek-cewek itu nggak usah khawatir di Polandia ya, karena kerjaannya memang benar banyak di Polandia itu untuk cewek ya. Ya, kebanyakan itu malah itu yang di Polandia ayam biasanya juga itu banyak itu, karena memang produksi ayamnya banyak di sini. Kayak pemotongan ayam apalah gitu, pengepakan gitu, kayak sosis itu banyak itu di Polandia. Jadinya nggak usah khawatir buat kalian yang cewek-cewek ke Polandia itu, karena di Polandia itu lowongan cewek itu banyak lah pokoknya. Nggak usah khawatir, industrinya di sini tuh banyak lah gitu. Sama aja kita kerjanya itu malah sama kayak kerja cewek gitu, karena kerjanya kalau ngepacking gitu sama. Di perkebunan saya tuh banyak kan cewek, malah cowoknya agak sedikit dah. Kita aja orang Indonesia yang cowok, maksudnya ada sih orang Polandia seimbang lah gitu, cewek cowoknya kerja di Polandia itu seimbang, karena lowongan cewek itu banyak emang di Polandia gitu. Wah benar, kalau Korea dulu susah itu, kalau cewek pindah itu susah, nyari kerjanya susah. Dulu pernah saya ngalamin, dulu melihat teman saya tuh anak cewek dulu kan di Korea gitu, nyari kerjanya susah, agak susah lah gitu penerimaan buat cewek itu, karena pabrik-pabrik yang menerima cewek itu jarang gitu dulu di Korea saya. Kalau di Poland enggak usah khawatir, suami istri juga bisa juga di sini daftar dulu gitu kan, nanti siapa yang duluan berangkat nanti tinggal pindah aja gitu, pindah ke satu agensi gitu di Polandia gitu. Satu agensi ya minta satu pabrik gitu, di mana enaknya gitu. Dan biasa pak agensi juga nurut aja dia, biasa sih, biasa kalau emang ada lowongannya. Tapi kalau dia nggak nurut, biasa agensi itu karena emang nggak ada lowongannya gitu. Tapi kalau emang ada lowongannya tuh benar kita dikasih, di mana biar kita enak kerja gitu aja. Soalnya kan dia motong gaji kita juga, agensi kan pendapatan dari kita pekerja kan, jadi dia gimana kita biar nyaman lah kerja gitu. Dan buat potongan di Polandia tuh masih sedikit ya, mungkin kalau Taiwan katanya besar potongannya, kalau Polandia tuh sedikit masih menurut saya. Soalnya yang nyata-nyata ya, kalau agensi sih jelas kita dipotong, nggak kelihatan jadi diselip gaji kan. Tapi kalau kalau apa namanya, kalau makan itu kelihatan banget dia, potongan makan sama mes aja yang kelihatan itu. Jadi untuk potongan yang lain-lain kayak pajak, asuransi, apa-apa itu nggak tahu saya, soalnya nggak tertera di sana. Yang jelas itu masih sama mes, sama yang kelihatan lah gitu di slip gaji saya tuh, mes sama makan itu. Paling saya dipotong itu sekitar 300 itu, sekitar 300 jelut itu sekitar berapa ya, 1.100.000-an kalau nggak salah, 1.100.000-an, 200 lah mungkin, 1.200.000-an dari gitulah untuk per bulan itu, untuk mes saya dan makan sehari, makan sekali. Jadi kita tinggal nyari uang belanja aja sih gitu. Paling saya juga belanjanya nggak boros banget sih, paling 300 jeluti, 400, 300 lah saya itu standarnya, kalau saya nggak mau boros-boros juga di sini, karena ya apa-apa juga murah kan di Polandia gitu. Karena gajinya nggak besar, jadinya saya harus ngirit lah gitu kan. Nggak seperti di Korea kan gajinya besar gitu kan, jadi kita nggak begitu takut lah untuk ini. Kalau di sini ya harus pintar pegang uang lah gitu. Kontrak kerjanya juga di sini enak, di Polandia tuh bebas lah itu, setahun dulu, setelah itu ya terserah kita maunya kita di. Karena kontrak kerja sih nggak ini sih, apa namanya, nggak valid lah menurut saya tuh. Jadi sekuat-kuatnya kita lah gitu di pabrik itu, bebas lah gitu. Misalnya mau nambah lagi di pabrik itu, nggak apa-apa gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau pindah-pindah itu sih setelah punya KTP lah gitu. Punya KTP di sini enak itu, mau pindah gitu. Kayak teman saya tuh pindah, ada juga temen
Kayak teman saya juga, maksudnya ada teman saya juga, cuman dia belum punya KTP gitu, pindah dia juga ke negara mana, keluar lah gitu, ke Perancis itu. Cuman dia susahnya kan belum punya KTP, jadi harus balik ke Poland lagi, karena ke Poland itu paling cepet, paling enak buat KTP itu. TRC itu di Poland paling gampang lah gitu, kalau di negara lain itu susah katanya sih. Jadinya dia mau, kan dari Perancis itu dia udah kerja di sana, cuman mau balik ke Poland lagi gitu, karena mau ngurus KTP-nya ini kan, soalnya kan visanya mungkin mau habis di sana kan gitu. Sebenarnya kalau kita keluar negara itu sih aman-aman aja sebenarnya di Poland ini, maksudnya ke negara misalnya Jerman apa, ke Prancis apa gitu, nggak inilah gitu, nggak kalau masih melalui darat-darat gini sih nggak ketat lah gitu kalau ke negara lain gitu. Walaupun kita nggak punya KTP, cuman kan alangkah bagusnya kita punya KTP gitu. Paling kalau kita ketangkap kalau nggak punya KTP itu, kayak teman saya tuh di Jerman kemarin ketangkap, itu kena 100 jeluti, dia ketangkap sama polisi itu, di polisi di pas lagi lockdown soalnya itu kan, ketangkap di Jerman. Ketangkap di Jerman itu dia dia apa namanya, jalan-jalan lah gitu di perbatasan, soalnya kan tempat tinggalnya gitu. Dia tinggal di perbatasan gitu di Jerman, soalnya masih kerja di Poland sih, cuman kerjanya di perbatasan Jerman. Jadinya dia ketangkap sama polisi, terus denda dia 100 jeluti gitu. 100 jeluti itu ya sekitar 38.000 lah, 380 lah, 380.000 lah. Jadinya dia terus dia aman aja sih sebenarnya. Ada juga sih kerja temen saya di Jerman itu, dia nggak punya KTP juga, dia kerja di restoran gitu, dia sendiri gitu. Makanya kita di Poland itu usahakan bisa bahasa Inggris ya. Nanti kalau bisa bahasa Inggris itu sebenarnya mau ke negara mana aja sebenarnya gampang gitu, gampang ya kalau menguasai bahasa Inggris gitu kan, komunikasi gitu. Terus nyari kayak teman saya tuh di Perancis itu, dia nyari channel sendiri gitu ke Perancis. Dia pakai travel dari Warsawa itu 4 jam gitu, terus nyari sendiri, dapat dia kerja di sana. Udah kembali kerja, cuman paspornya visanya mau habis, mau balik ke Poland, mau ngurus KTP, ngurus KTP dulu lah gitu, baru balik lagi katanya dia sih. Kemarin ngobrol-ngobrol sama temen. Aduh, aduh, aduh. Enak sih, cuman dingin gitu ya informasi dari saya. Nah ini mes saya ya. Kamarnya banyak tuh. Ada CCTV-nya di atas. Kamarnya kayak gini. Mes orang Indonesia sama orang Ukraina gitu gabung. Nah ini lihat kondisinya di dalamnya. Bersih ya. Bersih sih kualitasnya. Ini tempat WC. Nah, fasilitasnya sih bagus. Kamar mandinya di sebelah. Kamar mandi. Dibersih tempatnya ya. Kalau tempat tinggal itu rata-rata di sini bagus. Sejelek-jeleknya di sini tuh rata-rata udah bagus lah maksudnya. Kalau memang dari luar kadang jelek gitu rumahnya, tapi kalau isi dalamnya itu bagus. Kamar saya nih. Wih, ini kamarnya. Nah ini lemari-lemarinya nih. Lemari di sini ya. Rapi sih bisa. Menurut saya. Ya. Itu agak berantakan di atas. Lemari ini digantung.
kayak gini, beragak berantakan, lebih bersih. Nah, ada TV-nya. Ngeri. Ini tempatnya si Kutluk di sini. Oh, berita. Nih, Berita. nih dari satu kamar nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar yang satu keluar. Jadinya tinggal 5 orang di sana. Tempatnya lumayan lah, hangat di dalam. Nggak dingin di dalam, hangat. Di luar dan salju Nah, guys. ini kamar tempat tidur saya ini. Nah, ini Mas, ini dari mana Mas? Dari Lombok. Mas dari mana? Lombok Timur. Lombok mana Mas? Lombok Timur. Salam. Selok. Jadi orang Lombok itu. Selok. Nah, ini dia nih kamar. Ini tempat tidurnya nih, Mas. Nama Isnain namanya. Nah, ini pemanasnya itu. Jadi fasilitas sih memadai lah di sini. Masa? Keadaannya ya di mes Polandia. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Garis menandai. Jangan lupa like, subscriber channel Dayat Lombok ya. Garis menandai. Bukan Haris Menandar namanya.